Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pada Al-Mukarram yang ada di tengah-tengah kita bersama pada malam hari ini, dan yang saya cintai serta yang sangat saya banggakan pada malam ini, teman-teman seperjuangan, seiman, seagama yang telah berhadir bersedia melangkah ke depan acara pada malam hari yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pencerahan atau ceramah singkat dengan judul Bahtera Kehidupan dan Perhiasan Dunia yang Penuh Tipu Daya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jikalau kita renungi bahwa bagaimana gambaran atau sifat dunia yang penuh tipu daya ini, tentu manusia akan sadar dan yakin bahwa bagaimana perjalanan kita yang sebenarnya. Pasti kita akan tahu bahwa dunia ini hanya sementara dan tidak kekal. Banyak sekali orang-orang dalam hidupnya fokus pada dunia, sibuk mencari kemewahan dunia dan lupa akan akhirat. Sama saja mereka tertipu karena orang-orang yang berlomba untuk mengejar kesenangan dunia ini ibarat orang yang berada dalam sebuah permainan yang melalaikan, yang tak lama lagi permainan itu akan berakhir dan hanya menyisakan kelelahan yang tidak berarti. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man hayatad dunya illa la'ibun wa lad-daral akhiratu khairun lil ladzina yattaqun. Afala ta'qilun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah seperti main-main dan senda gurau. Dan sesungguhnya negeri akhiratlah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semua yang sudah dikhususkan untuk kehidupan dunia ini hanyalah seperti main-main dan senda gurau, tidak bermanfaat dan tidak juga tetap kekal. Bagaimana yang dikatakan oleh banyak ulama bahwasanya amal-amal soleh yang dilakukan di dunia ini tidak termasuk main-main dan senda gurau, karena semua kesenangan dunia ini hanyalah sementara. Maka semestinya tidak ada orang yang sampai terperdaya dengannya serta dapat menyebabkan lupa urusan akhirat. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kaum mukminin untuk selalu ingat kepada Allah. Jangan sampai dengan urusan-urusan dunia membuat ia lupa beribadah kepada Allah. Kesenangan apa yang kita cari, saudara-saudara? Bukankah dunia ini sangat hina? Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki suatu pasar melalui jalan yang besar, melalui jalan yang tinggi dan diikuti oleh orang-orang banyak di sisi kanan dan kiri beliau. Kemudian beliau menemukan seekor anak kambing yang sudah mati. Lalu beliau mengangkat anak kambing itu seraya bertanya, siapakah di antara kalian yang mau membeli kambing ini dengan harga 1 dirham? Orang-orang itu menjawab, tentu kami tidak ingin membelinya ya Rasulullah. Kambing itu sudah mati. Untuk apa membeli kambing yang sudah bisa dipakai? Lalu Rasulullah bertanya lagi, adakah di antara kalian yang ingin memilikinya tanpa harus membeli? Orang-orang itu menjawab, karena kambing itu apa? Demi Allah, seandainya kambing itu pun masih hidup,
maka kambing tersebut cacat, yaitu kedua telinganya yang kecil. Terlebih lagi kini ia sudah menjadi bangkai, ternyata tidak ada yang mau membeli. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya dunia ini lebih hina nilainya di sisi Allah daripada hinanya anak kambing ini di mata kalian. Bayangkan saudara-saudara, betapa hinanya dunia ini. Maka jangan sampai kita dapat disibukkan oleh urusan-urusan dunia yang tidak bermanfaat, karena dunia ini dapat menyibukkan orang-orang untuk hal-hal yang bermanfaat bagi akhirat. Dunia ini hanya sebentar, dunia ini semua akan fana, kita akan kembali ke sana. Dunia ini tak lebih dari sebuah tanaman yang tumbuh subur di musim hujan, yang tak seberapa lama kemudian layu dan mengering di musim kemarau. Akhirnya semua aneh-aneh berterbangan ditiup angin. Sungguh begitu cepatnya tanaman itu binasa. Maka jika mengetahui hakikat dunia, seorang muslim yang berakal pasti akan memilih sesuatu yang baik dan bukan yang buruk. Artinya lebih mengutamakan kebahagiaan yang bersifat abadi daripada kebahagiaan sejenak. Termasuk kebahagiaan dan kesedihan di dunia ini, semuanya bersifat sementara, bertolak belakang dengan kebahagiaan atau kesedihan akhirat yang bersifat abadi. Maka alangkah ruginya orang-orang yang hanya mengejar materi dan kesenangan semu di dunia ini, karena semua itu akan berakhir dengan kematian. Semua itu akan fana, hancur. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, gambaran tentang dunia yang penuh tipu daya ini akan kita tutup dengan sebuah tafsir pendek berikut ini. Katakanlah ada sebuah kapal yang hendak berlabuh di sebuah pulau berhutan lebat. Para penumpang berkata kepada kapten berkata kepada para penumpang, perhatian kepada para penumpang yang terhormat. Kita akan berlabuh selama beberapa jam. Selama kita beristirahat, para penumpang boleh turun dan berjalan-jalan di pantai, akan tetapi jangan terlalu jauh dan jangan terlalu lama, karena kita masih perlu melanjutkan perjalanan. Setelah itu diharapkan semua penumpang harap kembali ke kapal. Akhirnya semua penumpang turunlah dan berjalan-jalan ke berbagai arah. Kelompok penumpang yang bijaksana segera kembali ke kapal setelah berjalan-jalan sebentar, dan mereka bisa menempati kapal itu sehingga saat mereka tiba di kapal, mereka bisa memilih tempat yang paling nyaman. Dan ada pula kelompok yang berjalan lebih lama di pulau itu. Mereka mengagumi dedaunan di bawah pepohonan atau mendengar nyanyian burung. Sehingga saat mereka kembali ke kapal, ternyata tempat yang paling nyaman telah terisi penuh, sehingga mereka terpaksa harus diam di tempat yang kurang nyaman. Dan ada juga kelompok lagi yang berjalan lebih jauh di pulau itu. Mereka menemukan bebatuan berwarna yang sangat indah, lalu membawanya ke kapal. Dan mereka juga terpaksa harus mendekam di bagian paling bawah di kapal itu. Batu-batu yang tadinya mereka bawa akhirnya semua kini telah sirna, justru semakin membuat mereka merasa tidak nyaman. Dan masih ada lagi kelompok lainnya yang berjalan begitu jauh sehingga suara kapten yang menyuruh mereka untuk kembali tidak lagi terdengar. Sudah jauh terlibat mereka berjalan, sudah terpaksalah kapal itu berlayar tanpa mereka. Akhirnya tertinggal, terlunta-luntalah mereka di situ, sehingga mereka akhirnya mati kelaparan dan menjadi bangsa binatang buas. Kelompok yang pertama adalah orang-orang beriman, orang-orang zuhud yang sepenuhnya menjauhkan diri dari dunia. Dan kelompok yang terakhir adalah orang kafir yang sama sekali selalu mengurusi dunia dan tidak memedulikan tentang akhirat. Sementara dua kelompok lagi adalah orang-orang yang beriman, akan tetapi masih dapat disibukkan oleh hal-hal urusan duniawi yang sama sekali tidak berharga.
Maka berdasarkan pembahasan malam ini dapat kita simpulkan bahwasanya urusan utama manusia di dunia ini adalah mempersiapkan diri bagi dunia yang akan datang, yaitu negeri akhirat. Bahkan seandainya seseorang meragukan keberadaan akhirat, nalar mengajarkan bahwa ia harus bertindak seakan-akan akhirat itu benar-benar ada dengan mempertimbangkan akibat-akibat luar biasa yang mungkin akan terjadi. Ingat, keselamatan hanya bagi orang-orang yang mengikuti ajaran Allah. Semoga kita semua tidak terpedaya dengan urusan-urusan dunia. Semoga Allah mengampuni kita semua. Semoga saja kita diberi keselamatan dan dipertemukan kembali kelak dalam keadaan bahagia di surga Jannatul Ma'in. Amin, amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang kesalahan dan mana terdapat kesalahan dan kesilapan, saya mohon agar saya dapat diperbaiki, maaf. Pada Allah saya mohon. Terima kasih sudah atas segala perhatian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.